Kobaran api membakar gudang penyimpanan limbah pabrik dan 5 unit rumah warga di Jalan Infeksi Kalimalang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Api pertama kali muncul dari bagian belakang gudang yang diduga disebabkan pembakaran sampah. Besarnya api merambat ke bangunan gudang hingga menyambar rumah warga. Tadinya di belakang penyucian motor, mobil. Nah, mungkin itu bakar-bakar sama tahu lapak siapa itu di belakang infonya. Saya pergi manggil pemadam, nggak taunya tambah gede apinya gitu. Kebetulan sumber air itu paling dekat. Jadi karena sumber air dekat, jadi penanganannya segera cepat terselesaikan. Api berhasil dipadamkan selama 2 jam setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Seorang wanita diamankan pas pampres karena melempar sendal ke arah Presiden Joko Widodo. Dipicu penarikan motor, warga di Depok, Jawa Barat bentrok dengan sekelompok orang. Tak jera meski pernah dipenjara, Mas Riah pelempar kotoran ke rumah tetangga kembali buat ulah. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Gede Satria dan rekan saya Anggi Pasaribu pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews yang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami awali iNews Siang hari ini dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, diduga karena dipicu penarikan motor, warga terlibat bentrok dengan sekelompok orang. Dan kasus penarikan motor akhirnya diselesaikan di Polres Metro Depok. Situasi masih mencekam. Saya dari Tawuran terjadi di Jalan Raya KSU Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Minggu siang. 2 kelompok massa saling serang menggunakan kayu dan batu. Tim patroli presisi dibantu personil tim Buser Polres Depok serta Sabara Polsek Sukmajaya mengendalikan massa dengan cara menggiring ke arah yang berbeda. Diduga aksi kedua massa ini dipicu persoalan penarikan paksa unit sepeda motor milik warga sehingga terjadi kesalahpahaman. Setelah dimediasi, keduanya pun bersedia menyelesaikan masalah tersebut di kantor Polres Depok. Ya, setelah saya melihat dan mendengar kedua belah pihak, ini kayaknya masalah motor yang ditarik dari salah satu orang itu ditarik oleh pihak mereka. Nah, inilah akhirnya salah satu ormas yang motornya ditarik itu ada konsentrasi, ya, akan membuat perhitungan dan mungkin sedikit ada kesalahpahaman. Hingga kini pihak kepolisian telah mengendalikan situasi. Kedua kelompok massa telah berangsur meninggalkan lokasi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan antar warga terjadi di kawasan wisata Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Di mana keributan dipicu perebutan lahan parkir hingga salah satu pihak memblokir jalan masuk kawasan wisata. Keributan terjadi antara 2 kelompok warga yang berebut lahan parkir di kawasan wisata Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Kedua kubu mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan. Buntut keributan, salah satu pihak memblokir pintu masuk kawasan wisata dengan batu cadas, hingga mengakibatkan pengunjung tidak bisa masuk ke tempat wisata. Pemblokiran jalan ini pun sudah berlangsung selama 3 hari. Penutupan jalan yang kemudian memicu protes dari para pedagang yang mengalami kerugian karena kehilangan pelanggan. Ada truk bawa batu banyak, kan kalau ditutup itu nggak bisa jualan di pantai, Pak. Jadi keinginan Ibu seperti apa coba Bu? Keinginan Ibu harus dibuka. Kalau nggak dibuka, masyarakat di sini mau demo.
Aparat kepolisian yang tiba di lokasi sempat meminta sopir truk muatan batu untuk pergi. Namun sang sopir malah melarikan diri. Agar tidak terjadi kericuhan susulan, aparat kepolisian menurunkan belasan personel untuk berjaga. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tim SAR Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berhasil menggagalkan upaya seorang pria saat hendak mengakhiri hidupnya. Petugas harus naik ke puncak menara masjid untuk menurunkan pria tersebut. Seorang pria di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara memanjat menara masjid dan mengancam untuk mengakhiri hidupnya. Warga yang melihat berupaya menolong pria ini dengan menghubungi tim SAR gabungan. Petugas berusaha untuk membujuk agar pria tersebut segera turun dari menara. Namun, usaha petugas membujuk pria itu sia-sia. Ia tetap mengancam untuk melompat. Tanpa menunggu lama, petugas akhirnya memanjat menara dan mengikat kaki pria itu agar bisa diselamatkan. Korban akhirnya bisa diturunkan setelah 2 jam proses penyelamatan. Diduga, korban depresi hingga berniat untuk mengakhiri hidup. Saya berkoordinasi langsung dengan kantor SAR Kendari dan langsung diperintahkan oleh Kepala Kantor SAR Kendari untuk turun di lokasi untuk melaksanakan evakuasi. Kami tiba di lokasi bersama Polsek Lokal Kuna beserta anggota langsung melaksanakan evakuasi. Usai dievakuasi, korban kemudian diserahkan ke Dinas Sosial setempat untuk bimbingan konseling dan pemulihan mental. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Jadi bandar narkoba, seorang ibu rumah tangga diciduk oleh tim Raja Wali. Satu bulan menjadi target operasi, seorang ibu rumah tangga ditangkap tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di rumah kontrakannya. Polisi mendapati 1 paket kecil narkoba jenis sabu, timbangan digital, dan puluhan plastik membungkus. Penangkapan tersangka dilakukan usai polisi mengamankan 2 pengguna narkoba di daerah Kuranji. Tersangka yang tengah hamil 7 bulan mengaku menjadi bandar narkoba untuk melanjutkan bisnis haram suaminya yang kini tengah dipenjara. Bersama barang bukti, tersangka dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Ini sudah ditargetkan di lapangan lebih kurang 1 bulan belakangan. Ini dugaan sementara jaringan mana? Ini masih jaringan dalam Kota Padang, masih untuk pengembangan masih dalam tahap pengembangan untuk yang di atas. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 112 Jungto pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penjamret pesepeda yang sempat viral di media sosial akhirnya ditangkap. Lokasi penjamretan terjadi di Jalan Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Sempat viral di media sosial, detik-detik penjamret yang menggasak tas pesepeda di kawasan Jalan Sudirman, Palembang akhirnya dibekuk. Unit Pidum TK Polrestabes Palembang berhasil menangkap pelaku yang nekat mengambil tas pesepeda yang tengah berolahraga. Pelaku sebelumnya sempat kabur ke Jakarta. Namun ketika polisi mencium kepulangan pelaku ke Palembang, dengan sigap petugas menangkap pelaku di kawasan Kecamatan Kalidoni. Pelaku yang hendak melarikan diri saat penangkapan membuat polisi menembak kakinya. Ulangi, namun adanya tas pinggang yang digunakan dilakukan perampasan secara paksa. Pengambilan secara paksa sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian tas pinggang maupun beserta isinya. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti handphone, uang dan motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Atas perbuatannya, pelaku yang merupakan residivis jamret ini kembali dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang wanita diamankan pas pampres karena melempar sendal ke arah Presiden Joko Widodo. iNews yang akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.